Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari materi sifat koligatif. Namun sebelum saya masuk ke materi tersebut, terlebih dahulu saya menyampaikan ralat tentang simbol yang kemarin saya sampaikan di video pertama, ya, tentang simbol titik didih dan titik beku. Pada video pertama itu tertulis TB untuk titik didih dan TF untuk titik beku. Kali ini saya ubah menjadi TD. Jadi TD ini adalah istilah Indonesia, T-nya titik, D-nya adalah didih. Saya ganti dengan titik didih, kemudian TF-nya saya ganti dengan TB adalah titik beku. Nah, kenapa ini semua? Karena menyesuaikan simbol pada diagram PT-nya. Sudah clear ya? Oke, saya lanjutkan ke materinya titik didih. Titik didih adalah temperatur yang menyebabkan temperatur uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar. Ya, hubungan dari suhu dan tekanan itu adalah berbanding lurus. Artinya jika suhunya besar maka tekanannya juga besar. Jadi titik didih suatu cairan bergantung pada tekanan luarnya. Kita lihat pada diagram PT-nya. Untuk daerah titik didih ini berarti berada di sebelah kanan, yaitu dari titik A ke titik B mewakili pelarut. Kemudian dari A aksen ke B aksen adalah mewakili larutan. Ya, ini garis didihnya, baik garis didih pelarut ataupun garis didih larutan. Ya. Titik B ke titik B aksen berarti ini ada selisih, ya. Jika di dalam larutan ini berarti B aksen, kemudian pelarut adalah B. Nah, sehingga ada kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TD. Ya, otomatis nanti suhu akhirnya akan berada di atas 100 derajat Celcius. Itu untuk larutan. Keterangannya titik didih pelarut lebih kecil daripada titik didih larutan. Itu disebabkan karena dalam larutan terdapat zat terlarut sehingga membutuhkan banyak energi untuk mendidihkan larutan tersebut. Ya, jadi titik didih larutan itu berbanding lurus dengan kenaikan titik didihnya. Rumusnya adalah TD larutan sama dengan delta TD ditambah TD pelarut. Ya, kenaikan titik didih ditambah titik didih pelarut. Titik didih pelarut adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kenaikan titik didih sendiri itu sama dengan rumusnya adalah M kali KD. M-nya ini adalah molalitas. Ya, M-nya adalah molalitas. KD-nya adalah konstanta kenaikan titik didih. Di dalam soal harga KD biasanya diketahui. Oke. Molalitas ini sudah pernah disampaikan di kelas 10, namun saya sedikit menyinggung. Molalitas itu rumusnya sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi dengan P-nya, ya, dengan satuan kilogram. Semua ini untuk yang saya sampaikan adalah tergantung dari larutannya. Larutannya itu elektrolit atau non elektrolit. Karena jika elektrolit maka pasti akan dikalikan dengan faktor Van Hoff. Ya, tapi jika non elektrolit maka berarti rumusnya tetap ini, tidak usah dikalikan dengan faktor Van Hoff atau tidak usah dikalikan dengan I. Ya, harap dibaca lagi tentang konsep dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Contohnya apa saja, ini yang harus diketahui betul. Selanjutnya adalah titik beku. Definisinya adalah temperatur pada saat membeku atau temperatur pada saat tekanan uap larutannya sama dengan tekanan uap pelarutnya. Hubungan T dan P-nya adalah berbanding lurus. Ya. Ini gambar diagram PT-nya.
untuk wilayah titik beku ini berarti berada di sebelah kiri, yaitu garis AC ini garis beku untuk pelarut, dan A aksen ke C aksen ini berarti garis beku untuk larutan. Keduanya terjadi selisih, maka disebut sebagai delta TB, ya, penurunan titik beku. Artinya untuk larutan ini titik bekunya berada di bawah titik beku pelarut. Titik beku pelarut itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, maka dipastikan fasanya di sini adalah padat. Oke, keterangannya adalah TB pelarut lebih besar daripada TB larutan. Ya, titik beku pelarutnya berada di atas, maksudnya daripada TB larutan, karena dalam larutan ini terdapat zat terlarut. Nah, ini yang menyebabkan titik bekunya jadi turun. Rumusnya adalah TB larutan sama dengan TB pelarut dikurangi delta TB. Ya, delta TB sendiri adalah rumusnya M kali KB. Harga titik beku pelarut di sini berarti air itu suhunya 0 derajat Celcius. Maka dipastikan titik beku larutan itu adalah minus. Seperti itu. Kembali lagi saya sampaikan ini juga tergantung daripada larutannya, elektrolit atau non elektrolit. Jika elektrolit maka berarti rumus ini harus dikalikan dengan I. Jika non elektrolit berarti tidak perlu dikalikan dengan I. Nah, kesimpulan dari nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 ini berarti mewakili tekanan uap, nomor 2 itu titik didih, dan nomor 3 ini adalah titik beku. Dengan penambahan zat terlarut maka akan menyebabkan kenaikan titik didih. Kemudian dengan penambahan zat terlarut itu juga akan menyebabkan penurunan titik beku. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarutnya. Demikian juga untuk titik didih. Ya, titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik beku pelarutnya. Dan tekanan uap turun. Nah, ini ditunjukkan oleh kurva A aksen ke B aksen. Berarti untuk titik triple ini ada dua, titik triplenya pelarut dan titik triple larutan. Maka otomatis untuk titik triple larutan ini lebih rendah daripada titik triple pelarutnya itu sendiri. Selanjutnya adalah tekanan osmotik atau tekanan osmotik. Keterangannya adalah bila dua larutan yang konsentrasinya berbeda, maka satu pekat dan yang lainnya adalah encer. Saya ulangi, bila dua larutan yang konsentrasinya berbeda, yang satu pekat dan yang lainnya adalah encer, dan dipisahkan oleh membran semipermeable, maka molekul-molekul pelarut di dalam larutan itu sendiri itu yang lebih encer akan mengalir, ya. Molekul-molekul pelarut itu akan mengalir dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, ini ya, saya ulangi, jika dua larutan yang konsentrasinya berbeda, yang satu pekat dan yang lainnya encer, dipisahkan oleh membran semipermeable, maka molekul-molekul pelarut akan mengalir dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Tetapi zat terlarutnya ini tidak ikut mengalir. Itu keterangannya. Ya. Nah, hal ini terjadi karena partikel pelarut ini lebih kecil, makanya dia bisa mengalir, tetapi zat terlarut ini tidak bisa mengalir. Nah, atau tidak bisa menembus membran semipermeable karena partikelnya lebih besar. Nah, aliran satu pelarut dari satu larutan dengan konsentrasi lebih rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi itu melalui membran semipermeable disebut sebagai keadaan osmosis atau disebut sebagai osmosis. Gambarnya di sebelah kanan ini.
Ya, ini larutan yang mengalir dari konsentrasi yang encer ke pekat melalui semi permeabel. Nah, peristiwa osmosis dapat dicegah dengan memberi tekanan. Ya, peristiwa osmosis ini dapat dicegah dengan cara memberikan tekanan pada permukaan larutan. Tekanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya osmosis itu disebut sebagai tekanan osmotik. Saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah ini. Jadi tekanan osmotik itu dibagi menjadi 3 istilah atau 3 keadaan, yaitu keadaan hipertonis, hipotonis, dan isotonis. Hipertonis itu artinya larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih besar daripada larutan. Ya, hipotonis ini berarti larutan memiliki tekanan osmotik lebih kecil daripada larutan lainnya. Nah, dan isotonis ini adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik sama dengan larutan lainnya. Maka kalau kalian pernah melihat ada larutan atau cairan yang isotonis, nah ini berarti kondisinya adalah tekanan osmotiknya itu sama dengan larutan yang lainnya. Misalkan kita minum cairan Pocari Sweet. Nah, ini berarti harus dilihat komposisinya, dia isotonis atau tidak. Karena kalau tidak isotonis maka akan terjadi hipertonis atau hipotonis. Nah, ini yang akan menjadi masalah besar nanti. Ya, sekali lagi kalau kita membeli sebuah larutan atau cairan itu harus isotonis supaya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, rumusnya untuk tekanan osmotik adalah Pi sama dengan M kali R kali T. M-nya ini molaritas, R-nya adalah tetapan, ya, tetapan gas, kemudian T-nya adalah suhu. Nah, ini nanti bisa dicari di literatur. Nah, seperti yang sudah-sudah, bahwa semuanya ini tergantung dari larutannya, elektrolit atau non elektrolit. Jika larutannya elektrolit berarti harus dikalikan dengan I. Maka rumus ini harus dikalikan dengan I. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pesan saya selalu semangat belajar. Ya, jangan puas dengan apa yang saya sampaikan. Cari terus literatur yang bisa melengkapi pemaparan saya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.